Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat pada salah satu lagu pada masa kecil saya di satu tempat bagi masyarakat Jawa. Judul lagunya itu Sluku-sluku bathok, bathoke ela elo gitu ya. Salah satu bagian dari lagu itu lalu menyebutkan, mak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah gitu ya. Terjemahannya silahkan dilihat di bawah saya. Kurang lebih mengatakan bahwa orang mati itu tidak akan bergerak. Kalau bergerak justru akan membuat orang itu takut, anak kecil takut. Kenyataan bahwa orang yang bangkit dari kematian membuat orang lain itu menjadi ketakutan itu seringkali juga kita alami. Entah mengapa orang yang dinyatakan mati kemudian itu bangkit, bukannya membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi penuh sukacita, tetapi seringkali justru membuat pertama-tama reaksinya adalah takut. Karena seharusnya sudah mati lalu tiba-tiba bangkit atau bangun lagi. Tetapi tidak demikian dengan apa yang disampaikan di dalam bacaan Injil pada hari ini. Tidak hanya sekedar membuat orang merasa takut atas peristiwa kebangkitan Lazarus. Yesus yang membangkitkan Lazarus menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Maut tidak mengikat kekuasaan Allah. Dan karenanya Yesus membangkitkan Lazarus yang dinyatakan 4 hari telah mati. Peristiwa kebangkitan dari kematian itu, hari-hari ini juga saya lihat, saya tonton. Jadi kalau nonton di bioskop yang baru booming adalah film judulnya Shazam. Sudah nonton? Belum ya, jadi saya spoiler ini. Tersebutlah seorang superhero DC gitu ya, DC, Shazam, seorang penyihir kuat, mewarisi kekuatan Dewa Zeus. Melawan musuh itu juga musuhnya dewa. Singkat cerita, karena menyelamatkan dunia, maka superhero bernama Shazam itu mati. Karena menyelamatkan dunia, maka dia mengorbankan dirinya. Lalu sudah sekitar 2 hari sejak peristiwa penyelamatan itu, dia itu kemudian dimakamkan di salah satu tempat, sudah dikubur gitu ya. Kemudian temannya kemudian mengatakan, hanya dewa, karena semua dewa sudah tidak ada, mengatakan hanya dewa yang bisa membangkitkan atau membuat Shazam itu hidup lagi. Muncullah seorang perempuan, setengah dewa, setengah manusia, namanya Wonder Woman gitu ya. Kemudian menancapkan tongkat dan pada akhirnya hidup lagi. Cerita ini mirip dengan apa yang kita dengarkan hari ini. Bagian yang pertama kita mengetahui bagaimana kemanusiaan Yesus yang amat tersentuh, terharu. Karena kedekatannya, Yesus itu dikatakan itu menangis loh ya. Karena Lazarus itu meninggal. Karena kemanusiawiannya, Yesus menangis. Tetapi karena kealahannya dan karena kehendaknya, Yesus memang menunda supaya tidak segera datang ke Betania untuk membangkitkan atau menyembuhkan Lazarus. Tetapi menunggu selama berapa waktu, 4 hari kemudian lalu nyatalah, Yesus sungguh adalah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, cerita sederhana, meskipun panjang gitu ya Injil yang kita dengarkan, ingin mengajak kita untuk membangun iman dan kepercayaan. Sebagaimana tema yang ditawarkan kepada kita, Tuhanlah kebangkitan dan kehidupan kita semua. Barangkali kita tidak perlu mengalami kematian secara fisik untuk mengalami bahwa Tuhanlah kebangkitan dan kehidupan kita. Tetapi cukuplah kalau selama ini kita mengalami kurang bersemangat untuk berdoa. Memasuki masa Prapaskah tetapi kita memutuskan, ya sudahlah saya pantang puasa Romo. Jadi artinya tidak berpuasa dan tidak pantang gitu ya. Saya ya nantilah doa-doanya dan mengaku dosanya. Nah itu artinya kita sedang berada dalam kematian rohani.
Tuhan yang hadir lewat sabdanya pada hari ini mengingatkan kita supaya bangkit dan menjadi lebih percaya bahwa Ia mampu membuat kita yang semula itu mati, membuat semangat kita itu yang padam, menjadi berkobar untuk menyongsong atau menyambut Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan. Saya bersama dengan Romo Boni juga ingin membangkitkan semangat kita semua. Membangkitkan semangat kita semua untuk apa? Jadi memang ada tujuannya. Saya dan Romo Boni bermisa pada malam hari ini. Kami ingin mengetuk hati, kerelaan, doa dan dukungan dari Anda semua supaya membantu kami, Komisi Kepemudaan bersama dengan orang muda untuk terlibat di dalam Indonesian Youth Day pada tahun ini. Tuhan Yesus tidak mengalami perubahan dalam hidup. Ia selalu setia membangkitkan orang-orang yang lemah semangatnya, termasuk barangkali kita semua. Maka kita begitu kenal dengan lagu ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bisa dinyanyikan? Organis bisa mengiringi tidak? Enggak ya? Tetapi saya ganti nantinya. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Kita yakini itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Umat gereja Kota Baru, baik budinya, murah hatinya. Umat gereja Kota Baru, isi amplop sebanyak-banyaknya. Jadi tadi pesan sponsornya adalah sudah menerima amplop kan? Diisi sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mari kita hening sejenak. Kita yakin dan percaya Tuhan membangkitkan kita untuk menyongsong Paskah. Lewat kerelaan kita untuk berbagi dan memperhatikan sesama yang sedang sedih atau sedang kesusahan.